أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita kitab Khawatirul Quraniyah pada siang ini masuk ke surat 17 surah Al-Isra, atau ada yang mengenal sebahagian dengan surah Bani Israel. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita perkenalkan surah ini. Surah ini terdiri daripada 111 ayat yang digolongkan kepada Makkiyah. Turunnya setelah surah Al-Qasas. Dan turunnya surah ini Bapak Ibu setelah beberapa kejadian penting di dalam sejarah Islam. Pertama, yaitu sejak bermulanya dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Sejak itu pula lah setiap nabi likulli nabiyyin aduwa. Setiap nabi ini mempunyai lawan. Maka ketika itu awal mula dakwah Rasulullah, sampailah Abu Lahab dengan Abu Jahal pun hadir dalam dakwah terang-terangan itu. Terucaplah kata-kata Abu Lahab, tabban anta ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka turun pula lah surah Al-Lahab, balasan Allah terhadap celaan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Kemudian peristiwa penting berikutnya dalam sejarah Islam adalah terjadinya peristiwa muqata'ah, atau dalam bahasa kitanya pemboikotan kaum muslimin selama 3 tahun. 3 tahun itu dibuatlah dekret, dibuatlah semacam ultimatum untuk mendiskriminasikan kaum muslimin. Tidak boleh ada pernikahan dengan kaum muslimin. Tidak boleh ada muamalah jual beli dengan orang yang mengikuti Rasulullah. 3 tahun lamanya. Namun ada seseorang yang menentang keputusan boikot ini. Namanya Abu Al-Bukhturi. Dialah yang mencari sokongan untuk mendakwa Abu Lahab dengan Abu Jahal untuk menghentikan boikot ini. Namanya boikot, dekret dituliskan dalam sebuah kertas. Namun ketika dilihat, ditinjau kembali, kertas itu disimpan di dalam Ka'bah. Ternyata kertas itu sudah dimakan rayap, kecuali ada satu potong kata, Bismika Allahumma. Itu saja yang tidak dimakan oleh rayap. Peristiwa berikutnya adalah yaitu peristiwa wafatnya Abu Talib, pamannya Rasulullah. Abu Talib ini orang yang senantiasa membela Rasulullah, namun sayang Allah tidak beri hidayah padanya.
Lalu peristiwa berikutnya adalah wafatnya Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyokong utama dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian-kejadian penting yang kita sebutkan tadi, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan inilah turunnya surah Al-Isra itu. Bapak saudaraku, di ayat pertama surah Al-Isra itu dijelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Nah, satu potong ini kita bahas dulu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Ya, artinya di sini Allah memperjalankan hambanya. Dan ini menjadi ujian bagi penduduk Makkah ketika itu. Ini yang berjalan ini betul-betul Muhammadkah atau Muhammad bermimpi? Kalau Rasulullah mengatakan tadi malam saya mimpi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mungkin semua percaya. Tapi ini yang menjadi pernyataan Rasulullah adalah saya diperjalankan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terus ke Sidratul Muntaha. Maka di sini ya, kalau dalam matematika manusia langsung error. Tidak mungkin dipercayai. Kenapa? Untuk di zaman kita canggih hari ini saja, untuk melakukan perjalanan ke Aqsa atau di Palestina saat ini, setidaknya melakukan perjalanan dengan pesawat yang paling cepat, setidaknya memakan waktu 2 jam. Tapi ini bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, itu hanya dalam hitungan 1 malam saja. Maka subhanallah, kejadian ini membuat orang ada yang langsung mempercayainya. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, dan gelaran As-Siddiq itu Allah yang memberikannya. Ada orang yang ragu-ragu, ada yang mentah-mentah menolak. Kalau orang yang ragu, mereka mengatakan, apakah mungkin bisa perjalanan itu terjadi hanya dalam 1 malam saja? Sementara di satu sisi kami tidak pernah melihat Muhammad ini berbohong. Tapi bagi orang tidak beriman, langsung mereka tolak dengan mentah-mentah. Namun subhanallah, kalau ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, ayat pertama ini, biasanya ayat ini langganan dibaca ketika ada peringatan Isra dan Mi'raj. Ayat ini menjadi ayat laris dibicarakan di tanggal 27, di sekitaran tanggal 27 Rajab. Akan tetapi Bapak Ibu, kita tidak melihat itu. Kan tapi apa nilai atau pesan yang terkandung di balik ini? Maka Bapak Saudara kaum muslimin, ketahuilah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka ada satu amalan yang dijemput langsung oleh Rasulullah, ibarat sebuah oleh-oleh. Oleh-oleh perjalanan Rasulullah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah amalan salat. Kalau amalan lain seperti puasa, seperti zakat, berhaji, berbuat baik kepada tetangga, perintah menutup aurat segala macamnya, cukup Allah sampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi yang perintah solat ini langsung Allah titipkan kepada Rasulullah untuk kita. Ibaratnya Pak, kita ini melakukan perjalanan ke suatu tempat. Anggaplah perjalanan kita ini berangkat pergi umrah, pergi haji. Lalu ketika di tanah suci, kita melihat ada sorban bagus. Lalu teringat, tetangga saya patut saya belikan sorban ini. Lalu dibelikan sorban itu. Dan harganya cukup mahal. Mahal sekali.
Tapi karena kita sayang dengan tetangga ini, kita beli. Tak peduli berapa mahalnya. Lalu ketika kita pulang, kita berikanlah hadiah itu kepada tetangga yang kita inginkan tadi. Ini ada oleh-oleh dari tanah suci. Sorban yang begitu mahal. Lalu tak berapa lama kemudian, mungkin seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu kemudian, kita datang bertamu ke rumahnya. Ternyata sorban yang Bapak belikan itu dijadikan sebagai alas kaki untuk masuk ke rumah. Atau alas kaki ke kamar mandinya. Awak nama mandi, Bapak perasaan mencegah. Ya. Kecewa luar biasa. Kurang aja sama tu di Bali, dijadiannya alih kaki ke kamar mandi. Nah, sekarang Allah memperjalankan Rasulullah titip oleh-oleh untuk umat engkau berupa amalan yang membuat mereka selamat. Selamat solat ini, selamat amalan lainnya. Dari seluruh amal yang ada, ini yang menjadi amalan yang menjadi penentu. Selamat ini, selamat yang lain. Amalan pertama yang akan dihisab. Ini adalah amalan tertua sepanjang sejarah. Sebelum engkau, wahai Muhammad, umat lain sudah aku perintah solat. Namun sampai kepada kita abaikan oleh Allah ini. Pantas dah Allah murka kepada kita, Bapak Ibu. Kita beralasan, saya sibuk dengan bisnis saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan perdagangan saya. Apakah wajar pemberian Allah ini, karunia Allah yang luar biasa ini, kita sia-siakan begitu saja? Subhanallah. Bahkan dari amalan solat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan anggap sepele. Kenapa? Setiap mana jengkal tanah yang menjadi bekas sujud kita, bekas telapak tangan kita, bekas lutut kita sujud, semuanya kelak akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, saya setapak tanah di muka bumi, memberikan kesaksian ya Allah bahwasanya orang ini pernah sujud kepada engkau di atas punggung kami. Makanya Bapak Ibu, kalau solat, perbanyaklah jejak-jejak solat kita. Misalnya Bapak Ibu sering safar, ya, Bukit Tinggi, Padang. Lalu misalnya hari ini coba singgah di Cingkariang, solat di Cingkariang. Besok mungkin bisa singgah di Sungai Buloh. Besoknya lagi mungkin singgah di Padang Laweh. Besoknya lagi singgah di Kota Baru. Besoknya lagi mungkin singgah, mungkin di Padang Panjang. Dan itu nanti setiap dengkal bumi yang menjadi jejak-jejak ibadah kita, ibadah solat ini akan menjadi saksi kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan memberikan kesaksiannya. Kenapa? Bagaimana bumi bisa berbicara? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah yang perintah bumi itu untuk menyampaikan kesaksiannya. Masya Allah. Jadi bapak saudaraku, inilah amalan penting. Amalan yang paling mahal, saking mahalnya Allah jemput. Maaf, Rasulullah jemput, ya. Rasulullah jemput amalan ini untuk kita terima dari Rasulullah SAW. Tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Subhanallah. Makanya dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini pula ada peristiwa yang tak kalah pentingnya, yaitu pertemuan teragung dalam sejarah umat manusia. Saat itu Rasulullah ketika sampai di Aqsa dipenuhi oleh manusia-manusia mulia, para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Mereka menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk mengimami solat. Masya Allah. Berarti semua Nabi telah mengalihkan kepemimpinan umat ini dari mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menjadi makmum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan tanda perpindahan risalah kepada umat Rasulullah, serah terima panji kepemimpinan umat manusia yang berlangsung di tempat yang diberkahi yang namanya Masjidil Aqsa. Subhanallah, memang saat itu pun Masjidil Aqsa masih menjadi kiblatnya kaum muslimin ketika itu. Tapi karena kaum muslimin ini memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauh-jauh hari sebelum turun perintah untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Rasulullah sudah jauh-jauh hari berdoa minta dipindahkan kiblat itu ke masjid, ke tempat yang tidak menjadi kiblat bagi umat lain. Maka turunlah perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu pun terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Bapak Saudaraku, pada kesempatan yang singkat ini kita sedikit saja memperkenalkan surah Al-Isra ini. Belum kepada pembahasannya secara mendalam. Setidaknya sudah bisa bapak-bapak, ibu-ibu gambarkan surah Al-Isra ini surah yang turun melalui peristiwa-peristiwa penting yang pahit dilalui oleh Rasulullah. Dari mulai ia mendapatkan musuh, kemudian diboikot selama 3 tahun lamanya, kemudian wafatnya orang-orang yang dikasihi oleh Rasulullah yang padahal mereka adalah penyokong utama dakwah Rasulullah, dan akhirnya subhanallah Allah jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini seumpamanya seperti hiburan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj sudah kita ketahui secara umum, ini adalah peristiwa di mana Allah memberikan oleh-oleh penting untuk kita, yaitu perintah solat. Maka jangan sekali-kali mengabaikan pemberian Allah ini. Karena apa? Solat ini menjadi amalan yang pertama dihisab kelak di akhirat. Yang mana solat ini kalau selamat, maka selamatlah amalan yang lain. Bahkan di dalam ayat lain juga disebutkan bahwasanya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah keji dan munkar. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, aku ada orang solat tapi akhlaknya masih belum baik." Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, solatnya belum benar, atau boleh jadi solatnya hanya sekedar pelepas kewajibannya saja. Mungkin ada orang mengatakan begini, yang penting kan ambolah solat, yang penting ambolah solat. Mungkin solat yang dimaksud hanya solat wajib saja. Yang 17 rakaat itu, subuhnya 2, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyaknya 4. Kalau hanya mengandalkan 17 rakaat tu Pak Ibu, rugi kita. Kalah kita dengan keponakan kita, cucu kita. Cucu 17 rakaat itu sehari. Kita hendaknya lebih daripada itu. Bayangkan kalau kita hitung dari subuh berapa banyak solat yang bisa kita lakukan. Dari bangun tengah malamnya, solat tahajudnya. Anggap saja kita ambil 8 rakaat. Witirnya 3 rakaat, 11. Azan subuh, kemudian solat sunat fajar 2 rakaat, 13. Solat subuh 2 rakaat. Pergi ke masjid, solat tahiyatul masjid 2 rakaat, 15. Solat subuhnya 2 rakaat, 17. Dari tengah malam ke pagi subuh saja lah 7 balik rakaat. Belum nanti syuruknya, belum lagi duhanya, belum lagi nanti tahiyatul masjid, lagi untuk solat zuhurnya, qabliyahnya, solat zuhurnya, ba'diyahnya, asar tambah lagi solat tahiyatul masjidnya, qabliyahnya, solat asarnya,
maghribnya solat tahiyatul masjidnya, kalau ada qobliyahnya syukur-syukur ada, solat maghribnya, ba'diyahnya, Masya Allah, berapa banyak yang bisa kita lakukan. Makanya akan beda orang yang rajin solat dengan orang yang biasa-biasa saja solat, apalagi yang tak pernah solat sama sekali. Maka ini peristiwa penting daripada Isra dan Mi'raj itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah peralihan panji kepemimpinan umat ini dari para anbiya sebelumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lakum min hubbi wa du'a. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.